Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan cadangan minyak bumi di Indonesia bisa habis dalam waktu 9 tahun. Hal ini disebabkan sumber energi yang ada saat ini banyak yang belum dikonversi menjadi cadangan. Dalam keterangan yang disampaikan kepada media, Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyatakan cadangan minyak bumi Indonesia saat ini baru ada sekitar 3,77 miliar barel. Artinya Indonesia memiliki cadangan minyak bumi hanya untuk 9 tahun. Ini terjadi dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan baru. Kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan cadangan energi fosil lainnya. Gas bumi misalnya diperkirakan akan habis dalam 22 tahun dengan cadangan yang ada saat ini sebesar 77,3 triliun kubik feet. Sedangkan cadangan batu bara sebesar 37,6 triliun miliar ton akan habis dalam waktu 65 tahun. Dengan demikian, Arifin mengatakan transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan atau EBT mutlak diperlukan guna memenuhi kebutuhan jangka panjang. Kementerian ISDM mencatat potensi energi dari EBT mencapai lebih dari 400 gigawatt. Sedangkan dari total potensi yang ada, jumlah EBT yang dimanfaatkan baru 2,5% atau 10 gigawatt. Potensi tersebut bisa bertambah karena saat ini banyak sumber energi yang belum ditindaklanjuti atau dieksplorasi secara masif. Arifin meyakini optimalisasi EBT akan memberikan efek yang lebih besar baik bagi lingkungan hidup maupun ekonomi. Pemanfaatan EBT saat ini juga merupakan momentum tepat lantaran pandemi COVID-19 telah memberikan efek domino bagi kehidupan sosial, perekonomian hingga energi. Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah menyiapkan aturan tentang EBT yang akan keluar dalam waktu dekat. Bilet berbentuk peraturan presiden alias Perpres tersebut tengah difinalisasi. Rancangan Perpres terkait energi baru terbarukan sebelumnya sudah melewati proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau HAM. Bilet tersebut dikejar untuk diundangkan sebelum akhir tahun. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik Indonesia darurat energi fosil. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui saluran line telepon dengan Bapak Rusli Abdullah yang merupakan ekonom Indef. Kita akan langsung sapa saja. Pak Rusli, apa kabar? Selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas David. Semoga sehat ya. Ya, Pak Rusli, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Dari informasi yang baru saja kita sampaikan, Pak, mengenai pernyataan Menteri SDM yang mengatakan cadangan minyak bumi Indonesia hanya cukup untuk 9 tahun ke depan. Bagaimana Anda melihat kondisi ini? Oke, Mas, pertama ini sesuatu yang krusial ya sebenarnya terkait dengan masalah perbatasan cadangan minyak bumi kita itu sudah jauh-jauh hari sejak awal tahun 2000 sudah disampaikan. Namun demikian kita ada problem untuk masalah eksplorasi baru ya, sumber baru kan seperti itu. Sehingga kita belum bisa tadi mengkonversi cadangan menjadi sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Kita banyak potensi, tapi belum bisa kita konversi menjadi cadangan yang memang sesuatu yang sangat berat. Kita tahu tahun 2020 ini ya Pertamina dapat capai 60% sehingga kemungkinan mengurangi kemampuan Pertamina sebagai BUMN yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengeksplorasi minyak salah satunya dalam mengeksplorasi sumur-sumur baru. Dan saya kira ini akan menjadi salah satu makin memperpendek ataupun mengkat dalam kita untuk mencari sumur-sumur minyak baru. Itu faktanya demikian. Lalu di sisi lain, jika ini memang tidak tersolve dalam sampai 9 tahun ke depan, yang paling penting adalah kita harus concern terhadap ketahanan energi kita. Seperti itu, Mas. Dalam artian, kita paham ya, per hari ini, hari tahun 2020, kita butuh minyak sekitar 1,5 juta barrel per hari, sedangkan produksi dalam negeri cuma separuhnya, kita impor, di mana impor itu sangat mengerus devisa kita. Kalau saya tidak ada temuan cadangan minyak baru yang bisa dieksplorasi, yang bisa
dikonversi menjadi cadangan, jadi potensi menjadi cadangan. Ini akan menjadikan salah satu presiden buruk bagi Baik. ini Mas, kebijakan fiskal kita di masa Iya, mendatang. Pak Rusli, Anda melihat apa yang menjadi kendala dengan masih banyaknya yang belum dikonversi menjadi cadangan sampai sejauh ini? Pertama gini Mas, satu memang masalah global dulu ya, banyak sekali sekarang negara-negara di dunia itu sudah sepakat agreement untuk switching dari energi fosil ke non fosil ya, Ya. terutama di negara-negara Eropa, sehingga investasi di minyak bumi itu sudah nggak lagi menggiurkan seperti itu, tidak lagi menguntungkan seperti zaman tahun 80 70 seperti itu Mas. Itu pertama. Yang kedua, ditambah lagi Indonesia itu artinya berdampak saat ini ya, ikut investasi untuk eksplorasi sumur-sumur baru yang bukan dari potensi mengkonversi menjadi cadangan. Apalagi ini Pertamina ya, seperti yang bisa sampaikan tahun 2020 ini ada capex 60%, sehingga ya nggak bisa lagi ekspansi sumur-sumur baru. Yang kedua Mas. Yang ketiga, kebijakan energi kita dalam jangka panjang itu masih memang shift to fosil. Ya. Jadi berupa EDP, energi baru terbarukan. Mungkin saat ini kita sudah mulai tersentak dengan adanya Indonesia menjadi penghasil nikel terbesar, salah satu penghasil nikel terbesar yang bisa menjadi salah satu sumber energi baterai. Nah itu mungkin menjadi sebuah opportunity Mas yang bisa dikembangkan Indonesia mendatang. Baik. Tapi dalam kondisi ini Pak Rusli, Indonesia masih sangat tergantung, masih dominan ketergantungannya terhadap energi fosil sampai sejauh ini. Ya betul, terutama fosil kita kalau secara general ya, ada minyak bumi, terus batu bara utama. Iya. Kita ingat contoh ini Mas Heru rencana umum penyediaan tenaga listrik yang PLN ya, itu masih dalam waktu sampai tahun 2030 itu masih shift to batu bara seperti itu. Jadi energi fosil. Tapi untuk energi yang lain, panas bumi ataupun angin masih kurang bisa menjadi arus utama. Meskipun sudah ada porsinya, Baik. tapi masih kecil. Pak Rusli, untuk mengefisiensi dari cadangan yang ada ini, sebelum kita masuk ke pembahasan EBT, Pak Rusli, dengan kondisi cadangan fosil, bagaimana Anda melihat dari tata kelolanya? Apakah kita perlu melakukan efisiensi dalam hal penggunaan, kemudian mengurangi dari sisi ekspor energi fosil ini? Oke, pertama kita harus benar-benar mencermati ya jangka waktu 9 tahun mendatang nih. Kalau memang benar-benar nanti kita nggak ada cadangan lagi, tiba-tiba kita harus full semua impor ya, itu sangat bahaya. Tapi dalam 9 tahun ini kita bisa Mas, dalam tanda kutip buying time ya, memberi waktu. Pertama mungkin dari sisi demand management. Jadi kita bagaimana pemerintah mengadres dari sisi permintaannya dulu nih, terutama untuk energi fosil. Yang bisa kita lakukan saat ini, yang memang pemerintah punya tools, kita punya tools untuk melaksanakan pertama, memperbanyak transportasi publik. Jelas itu untuk mengurangi permintaan kendaraan pribadi yang berdampak pada permintaan energi fosil satu. Yang kedua, menciptakan sebuah energi ataupun sebuah mesin yang bisa menghemat penggunaan energi fosil. Jadi efisiensi bahan bakar seperti itu Mas. Yang ketiga, mempush ataupun menggerakkan masyarakat agar menggunakan kendaraan umum ataupun sepeda seperti itu Mas. Jadi memang ini ada sebuah momen yang penting Mas, ketika ada COVID-19, orang-orang suka bersepeda, dan ini jadi salah satu mungkin gaya hidup yang baru yang bisa mengurangi penggunaan ataupun konsumsi energi fosil kita. Terutama untuk kendaraan pribadi ya. Oke, Pak Rusli, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu terkait dengan cadangan energi fosil. Mau tidak mau, suka tidak suka, jumlah cadangannya atau stoknya dari tahun ke tahun akan terus mengalami pengurangan begitu. Nah, di segmen selanjutnya nanti kita akan coba bahas bagaimana Anda melihat kebijakan pemerintah untuk mengurangi dari ketergantungan terhadap energi fosil dan sudah menyiapkan plan selanjutnya, terutama dari segi energi baru dan terbarukan
yang saat ini cukup lambat dinilai banyak kalangan untuk proses peralihannya. Nanti kita akan lebih bahas lebih detail. Pak Rusli, kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa Market Review akan segera kembali sesaat lagi.